Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Berhubung bulan depan udah memasuki Hari Raya Idul Adha, aku mau nyetok makanan atau jajanan untuk menyambut tamu Idul Adha nanti di rumah. Jajanan yang disukai sejuta umat, langsung aja ke cara membuatnya. Untuk bahan dasar pembuatan dimsum sendiri, di sini ada dada ayam yang udah aku giling sebelumnya, juga ada ikan dori giling atau mau pakai ikan kakap file boleh ya, dan yang terakhir juga ada udang giling. Nah, ini dia video lengkap saat aku menggiling ayam, daging ikan atau udangnya. Untuk cara penggilingannya sengaja aku giling terpisah agar jelas saat di video. Juga kebetulan chopper aku kecil, atau mau di blender jadi satu juga boleh. Untuk teksturnya aku sengaja chopper kasar atau kalian bisa blender kasar ya, agar nanti digigit pas sudah mateng si dimsumnya ini masih ada serat-serat dari ayam juga ikannya. Dan alasan penambahan daging ikan sendiri di sini bertujuan agar aroma seafoodnya jadi keluar, dan juga untuk rasanya akan makin gurih lagi. Kalau kalian gak suka bisa di skip aja, nggak apa-apa. Selain ketiga bahan tadi yang udah aku sebutin, aku juga tambahkan dengan wortel parut untuk menciptakan tekstur yang kenyal pada dimsumnya, dan akan aku sisakan dikit untuk hiasan di atasnya nanti. Untuk di video kali ini aku pakainya full tepung tapioka, aku juga tambahkan dengan garam, gula, kaldu bubuk juga aku tambahkan. Bawang putih halus juga aku tambahkan, bawang putihnya aku pakai 5-6 biji aja. Selain itu 1 butir telur ayam utuh dan 1 putihnya aja. Sekarang aku akan aduk semua bahan sampai tercampur aja, tetapi saat dirasa adonan kalian itu terlalu padat misalnya, bisa kalian beri air es secara sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok makan. Aku campur hanya sampai tercampur, hanya sampai tepung tapiokanya jadi satu dengan daging ayamnya. Terakhir sekali setelah selesai semua, sekarang aku beri minyak wijen dan kecap asin atau raja saus ya. Terus campur hingga merata. Selain makin gurih, penambahan minyak wijen dan kecap asinnya untuk memberikan aroma wangi pada dimsum kalian. Selanjutnya aku udah siapkan kulit pangsit, belinya di pasaran juga banyak, dan air untuk mengelem si kulit pangsit. Untuk caranya gampang banget, kalian pasti bisa. Ambil 1 lembar kulit pangsit, olesi dengan air di semua tepinya agar lengket ya teman-teman. Di sini aku ambil secukupnya, jangan terlalu banyak karena pangsit aku lumayan kecil. Aku ambil 1 sendok makan dan aku ratakan di semua permukaan kulit pangsit hingga rata, dan hingga tertutup semua kulit pangsitnya secara merata. Sesuaikan aja dengan besar kecilnya kulit pangsit yang mau kalian pakai. Intinya jangan terlalu penuh, cukup tipis-tipis aja si adonan dimsumnya. Sekarang kita cubit-cubit di sekitar kulit adonan hingga membentuk bunga secara melingkar kayak di video ya teman-teman. Dan kita rapikan kalau ada yang kurang rapi atau keluar-keluar kayak di video ini. Kalau udah selesai disusun di atas pengukusan atau wadah, beri hiasan di atasnya dengan sisa parutan wortel tadi. Oh ya, untuk pengukusan atau wadahnya ini udah aku olesi dengan minyak agar tidak lengket ya teman-teman. Dan untuk bahan topping selain wortel, untuk topping bisa kalian kreasikan sendiri. Misalnya mau diberi sosis, cabai atau yang lain-lainnya, silahkan sesuaikan aja dengan kreasi kalian masing-masing. Sekarang kita kukus dimsumnya kurang lebih 15-20 menit di atas pengukusan yang udah mendidih airnya tentunya. Terhitung saat air udah mendidih ya, tiriskan dan siapkan. Kita sajikan seperti ini aja udah enak banget. Mau pakai saus sambal atau chili oil makin mantep lagi. Nah, dan untuk sisaan adonan dimsumnya yang belum aku kukus, ini udah aku frozen semalaman di dalam freezer. Kalau udah frozen satu-satu kayak gini, bisa langsung kita masukkan pada wadah twin wall atau plastik seperti di video. Dan kalau udah di frozen kayak gini, bisa kapan aja kita keluarkan, di saat apapun, segenting apapun, dan kukus kalau mau disajikan untuk tamu tentunya. Dan untuk resep pembuatan chili oil, versi aku dijamin ini bakal mantul banget. Beberapa bongkol daun bawang, beberapa bawang putih. Di sini juga aku pakai cabai besar segar, mau diganti dengan cabai rawit silahkan. Cabai besar atau cabai keriting kering, caranya gampang banget, blender semua jadi satu. Karena cabai keringnya tentu nggak bakalan bisa halus, nggak apa-apa, kita blender aja, nggak halus juga nggak masalah. Pas mau di blender si bumbu-bumbunya tadi, ini aku beri sedikit minyak aja. Beri minyaknya itu secukupnya aja, asal dia bisa bergerak si bagian pisaunya.
Bisa kalian lihat sendiri untuk bawang-bawangannya pun juga tidak terlalu halus ya teman-teman. Dan sekarang kita goreng di atas wajan atau saucepan kayak gini. Jangan ditambahkan minyak dulu, biarkan bumbunya matang dan menjadi tanah. Sambil lalu menumis, jangan lupa tambahkan garam dan penyedap jika mau. Untuk apinya sendiri aku pakai di paling kecil agar masaknya perlahan-lahan dan tidak terlalu cepat gosong. Kalau hampir tanak, aku tambahkan lagi minyak secukupnya atau sesuai selera aja dan lanjut aduk kira-kira 1 menitan dan chili oil bisa langsung disajikan tentunya dalam keadaan udah dingin. Dan berhubung aku mau bikin saus mentai, lebih tepatnya adalah saus mayones pedas. Untuk bahannya ada mayones, ada saus sambal. Untuk saus sambalnya sesuaikan aja dengan selera, dan juga di sini aku beri sedikit saus kental manis agar seimbang rasanya. Kalau nggak mau bisa diganti dengan gula pasir, dan untuk yang terakhir sekali rumput laut tabur karena ini menurut aku gurih banget dan nggak aku tambahkan lagi dengan garam ya teman-teman. Sekarang kita aduk nyampur semua jadi satu. Kalau dirasa saus mayones ini terlalu kental, bisa kalian beri air sedikit demi sedikit. Airnya pakai air masak aja ya, sampai menghasilkan kekentalan atau konsistensi yang kalian mau. Untuk videonya udah aku skip untuk menyusun dimsum pada loyang yang udah aku lapisi dengan aluminium foil. Tuang aja langsung di atas dimsum untuk saus mayones pedasnya. Dan bakalan aku tuang sampai menutupi semua bagian dimsum, kalau perlu sampai saus mayonesnya habis. Sebagian atasnya akan aku beri dengan varian topping keju slice, dan sebagian lagi nanti bakalan aku topping dengan rumput laut tabur atau nori. Di daerah aku susah banget untuk mendapatkan tobiko, emang susah banget ya teman-teman. Jadi telur ikan ini aku skip aja. Sebenarnya sedih banget karena nggak dapet tobiko. Yang bikin gurih lagi ini tentunya si tobiko ini, maka dari itu aku ganti tobiko dengan nori tabur. Dan selanjutnya ini mau aku oven kalau udah selesai diberi topping ya. Sekarang mau aku oven dengan api atas karena aku nggak punya torch api ya. Agar cepet aku susun beberapa loyang agar tinggi, agar wadah dimsum dekat dengan api oven. Itu cara simple kalau kalian nggak punya alat bakar atau torch fire ya. Tentunya bisa kalian pakai juga. Dan ini dia hasilnya. Pastinya ini aku kurang lama untuk pengovenannya, maka dari itu dia kurang begitu gosong di bagian atasnya. Tapi nggak apa-apa, aroma smoky-nya itu tetap tercium dan dia masih lumer si saus mentai atau saus mayonesnya ini. Dan karena aku suka banget dengan chili oilnya, gurih pol dan dia juga nggak begitu pedes. Resep chili oil ini ala aku bisa kalian recook karena seenak itu. Dan untuk dimsumnya sendiri dia gurih banget, dia meaty banget dan nggak usah diragukan lagi ya teman-teman. Terima kasih banyak sejauh ini kalian masih setia dukung YouTube channel Enisa Yuliati. Next video mungkin aku bakalan bikin yang seger-seger kali ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.